Bismillahirrahmanirrahim, kawan-kawan semuanya, bertemu kembali dalam kuliah literasi dari karya Dr. Sudiatmiko Aribowo berjudul Hubungan Antara Intelijen dan Partai Politik. Kawan-kawan semuanya, setelah di dua pembahasan sebelumnya, kita menguliti sisi gelap politisasi intelijen dan ngerinya perang di data di abad 21. Muncul satu pertanyaan besar, apakah itu berarti dunia intelijen dan partai politik harus benar-benar dipisahkan tanpa ada hubungan sama sekali? Jawabannya mengejutkan. Jawabannya adalah tidak. Faktanya, sebuah negara demokrasi justru bisa kolap jika partai politik dan institusi intelijennya tidak memiliki relasi yang sehat. Kawan-kawan semuanya, hari ini kita akan sampai di bagian pembahasan dari buku Hubungan Antara Intelijen dan Partai Politik dari karya Dr. Sudiatmiko Aribowo. Kita akan melihat perspektif yang sangat adil, objektif, dan akademis tentang relasi ideal parpol dan intelijen. Mengapa politik tetap butuh intelijen? Mari kita ulas bersama-sama. Kawan-kawan semuanya, Dr. Sudiatmiko dalam bab buku ini menegaskan sebuah tesis penting bahwa partai politik dalam sebuah negara tidak boleh dibiarkan berjalan buta dalam mengambil keputusan. Mengapa? Karena parpol adalah pilar utama yang melahirkan pemimpin nasional dan merumuskan kebijakan publik yang berdampak pada hajat hidup ratusan juta rakyat. Disinilah intelijen masuk. Penulis buku ini menjabarkan bahwa intelijen harus diposisikan murni sebagai instrumen of knowledge atau instrumen pengetahuan, bukan sebagai instrumen of power atau alat untuk memukul lawan politik. Partai politik membutuhkan pasokan analisis data strategis dan prediksi masa depan yang akurat agar produk undang-undang atau kebijakan yang mereka buat tidak meleset, melainkan tepat sasaran demi kepentingan nasional. Lalu, seperti apa bentuk konkret dari kebutuhan ini? Buku ini mencontohkan peran vital intelijen dalam mengawal momentum paling krusial di era demokrasi, yaitu pemilu. Sebelum pesta demokrasi dimulai, institusi intelijen bertugas memetakan potensi konflik horizontal secara senyap, namun presisi. Mereka mengendus jaringan politik uang, sel-sel radikalisme yang menunggangi pemilu, hingga titik-titik rawan polarisasi berbasis SARA di daerah. Informasi matang ini kemudian dipasok kepada parpol dan penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, dan kemudian hasilnya parpol bisa menahan diri dari kampanye hitam dan negara bisa melakukan langkah pencegahan sebelum api konflik horizontal telanjur membesar di masyarakat. Baik kawan-kawan semuanya, sebagai kesimpulan akhir dari buku ini, Dr. Sudiatmiko menawarkan formula emas tentang bagaimana membangun relasi ideal tersebut. Kuncinya ada pada dua kata, setara dan transparan. Hubungan koordinasi antara intelijen dan parpol tidak boleh berbasis komando rahasia dari penguasa, melainkan harus tunduk di bawah koridor hukum. Harus ada mekanisme pengawasan yang ketat dari parlemen DPR agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Dan yang paling esensial, operasi intelijen dalam membantu stabilitas politik tidak boleh sedikit pun menabrak hak privasi warga sipil serta nilai-nilai demokrasi. Intelijen yang hebat di era demokrasi adalah intelijen yang transparan dan akuntabilitas, namun tetap tajam dan akurat. Baik kawan-kawan semuanya, lewat buku ini kita semua belajar bahwa intelijen dan partai politik bukanlah dua musuh yang harus saling curiga, melainkan dua organ tubuh negara yang harus bekerja sama secara sehat demi menjaga jantung demokrasi tetap berdetak. Baik, dengan membaca buku ini maka kita akan memahami bahwasanya badan intelijen di Indonesia sangat urgen, sebagaimana urgennya partai politik sebagai kendaraan demokrasi di Indonesia.
Demikian saya Nur Rahim Yunus, salam literasi.